Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, pada saat ini, keheranan memenuhi wajah Niwan R dan Nisi R. Mereka sangat terkejut dan tampak agak menyedihkan. Pada saat serangan terakhir mereka berakhir dengan kegagalan, kemarahan di hati mereka saat ini tidak lagi punya pilihan, yaitu selain berubah menjadi ketidakberdayaan yang tidak mau. Tidak mungkin, ini sudah jelas tidak mungkin. Bagaimana mungkin kedua saudari seperti kita bisa kalah oleh kamu? Tiba-tiba saja, Nisi R berteriak dengan cara yang sangat tidak terdamaikan. Saat dia berteriak, tetesan air mata berkilau muncul di matanya. Penghinaan. Karena baginya, ini adalah penghinaan yang luar biasa. Dia yang menganggap dirinya sebagai murid nomor 1 dari 9 kekuatan, itu benar-benar dikalahkan. Ini sama saja setara dengan dia dicopot dengan paksa. Mulai hari ini dan seterusnya, murid terkuat di antara para murid 9 kekuatan, itu tidak akan lagi menjadi milik mereka berdua. Namun sebaliknya, itu akan menjadi milik Chu Feng. Dia tahu ini sangat baik di hatinya. Itulah alasannya, mengapa dia merasa sangat sulit untuk menerimanya. Dia merasa sangat sulit untuk menerima bahwa mereka, yang tidak tertandingi oleh orang lain, telah dicopot dan diturunkan ke tingkat yang sama dengan semua orang. Meskipun kalian berdua sangat kuat, tapi kalian tidak sekuat itu. Sementara kekuatan pertarunganmu memang meningkat, dan menjadi sangat dekat dengan tingkat 4 Half Martial Emperor setelah menggunakan kekuatan ilahi kamu, tapi kalian berdua sebenarnya belum pada tingkat peringkat 4 Half Martial Emperor. Karena bagaimanapun, setengah kaisar bela diri tetap eksis di atas raja bela diri. Tidak peduli seberapa kuat seorang raja bela diri, dan tidak peduli seberapa menantang kekuatan pertempuran mereka, maka mereka hanya bisa sangat dekat dengan tingkat Half Martial Emperor dan tidak dapat benar-benar setara dengan mereka. Namun sayangnya, aku berbeda dari kalian berdua. Apa yang aku gunakan adalah kekuatan spiritual, dan bukan kekuatan bela diri. Kekuatan bertarung spiritual aku ini tidak jauh dari peringkat 4 Half Martial Emperor. Dan bahkan itu benar-benar mampu bertarung dengan pijakan yang sama dengan peringkat 4,5 Martial Kaisar. Maka dari itulah, kalian berdua tidak cocok untukku. Ini bukan kecelakaan, itu hanyalah logis dan masalah biasa saja, kata Chu Feng dengan perlahan. Kamu, ucap Nisi R yang duduk di tanah dengan sikap tak berdaya. Dia memiliki ekspresi yang sangat tidak bernyawa. Tampaknya, dia telah menerima kejutan yang sangat dalam. Jika Nisi R kedinginan oleh salju musim dingin lebih awal, maka kata-kata Chu Feng ini hanya akan menambah hujan es ke salju kepada dirinya. Sedangkan Niwan R, dia hanya memegangi adik perempuannya yang hampir pingsan dan berkata, Chu Feng, kamu sudah menang. Ayo kita pergi, ufapnya. Jika dilihat dari nada bicaranya ini, itu sebenarnya mengandung jejak permohonan. Dia memohon karena takut. Dari lubuk hatinya, dia takut bahwa Chu Feng tidak akan membiarkan mereka pergi. Itu karena dia tahu, bahwa Chu Feng memiliki kemampuan untuk merawat mereka. Tanpa bergerak, hanya dengan tatapan dari mata Chu Feng, pembentukan formasi yang gagal ditembus oleh saudari kembar ini, formasi itu secara perlahan mulai menghilang. Kalian berdua bisa pergi. Aku tidak akan menemuimu lagi, kata Chu Feng sambil melambaikan tangannya. Pada saat ini, tatapan Niwan R berkedip-kedip. Dia bangkit untuk pergi, tetapi tiba-tiba saja dia menghentikan langkahnya. Dia segera berbalik, dan kemudian berkata, Chu Feng, aku akui kamu sangat kuat. Di antara semua murid 9 kekuatan sekarang, kamulah yang nomor 1, ucap Niwan R. Setelah dia meninggalkan kata-kata itu, sosok Niwan R dan Nisi R bergoyang dan kemudian menghilang. Tidak ada yang tahu bahwa mereka telah datang ke sini, dan sangat sedikit orang yang tahu tentang pertarungan yang mereka miliki dengan Chu Feng. Chu Feng, sementara orang tua ini tahu bahwa kamu sangat kuat, tapi aku tidak pernah berharap kalau kamu akan sekuat ini.
Mungkin saja, penguasa era lain akan segera muncul. Tiba-tiba saja, suara seorang lelaki tua terdengar. Itu adalah suara Hong Qiang. Hong Qiang adalah puncak Half Martial Emperor. Dengan demikian, dia bisa datang dan pergi tanpa jejak. Jika dia tidak ingin menunjukkan dirinya, maka Chu Feng dan yang lainnya tidak akan bisa merasakannya, bahkan jika mereka berusaha sekuat tenaga untuk melakukannya. Namun sudah jelas bahwa, dia sudah ada di sana untuk beberapa waktu sekarang. Paling tidak, dia telah melihat bagaimana Chu Feng telah mengalahkan saudari perempuan Ni dari bayang-bayang. Teman-teman kecil, bisakah kalian semua mengizinkan aku untuk berbicara dengan Chu Feng secara pribadi? Hong Qiang bertanya sambil tersenyum. Mendengar itu, Lin Yezu dan yang lainnya pun bergegas keluar. Ketika mereka berjalan keluar dari aula istana, mereka tidak lupa tersenyum dan dengan hormat menyambut Hong Qiang. Mereka semua tahu seperti apa karakter Hong Qiang itu. Dia adalah seorang kaisar setengah marsial puncak, dan merupakan seseorang pada tingkat yang sama dengan kepala akademi mereka. Seseorang seperti dia adalah orang yang tidak berani mereka singgung. Chu Feng, aku minta maaf, karena orang tua ini telah mengecewakan kamu. Aku tidak berhasil membuka segel pada benih raging Flames Lotus Flower. Setelah semua orang pergi, Hong Qiang berbicara meminta maaf. Senior, kata-kata macam apa itu? Justru junior yang telah membuat kamu tidak nyaman untuk memulai. Jadi, bagaimana mungkin senior bisa mengecewakan aku? Aku percaya bahwa dengan kemampuan senior, cepat atau lambat kamu dapat membuka segel benih bunga lotus itu, kata Chu Feng sambil tersenyum. Sebenarnya, segelnya ini sebentar lagi bisa terbuka. Setelah 9 kekuatan power selesai, aku pasti akan menyerahkan kamu biji lotus yang tidak disegel kepada kamu, kata Hong Qiang. Aku percaya pada senior, balas Chu Feng. Kemudian, Chu Feng menepikan kursi dan kemudian berkata, "Senior, silahkan duduk. Sudah beberapa hari sejak kita terakhir bertemu, dan junior ini memiliki beberapa hal yang ingin dia sampaikan kepada senior," ucap Chu Feng. Setelah Hong Qiang duduk, dia berkata sambil tersenyum. Aku juga ingin mendengar tentang detailnya, bagaimana kamu mengalahkan pangeran ketiga klan Dongfang Imperial di World Spiritis Alliance, balas Hong Qiang. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng hanya bisa tersenyum. Dia berseru dalam hatinya tentang seberapa baik informasi Hong Qiang ini, untuk benar-benar mengetahui masalah ini dengan cepat. Selain itu, ia jelas menggunakan nama samaran Feng Chu untuk mengalahkan Dongfang Zexuan. Namun meski begitu, Hong Qiang dapat menebak bahwa itu adalah perbuatannya. Sebenarnya, itu terjadi seperti ini, ucap Chu Feng. Setelah beberapa saat, Chu Feng tidak berusaha menyembunyikan apapun, dan mulai menceritakan apa yang terjadi dengan sangat rinci. Pada saat yang sama ketika Chu Feng sedang mengobrol dengan Hong Qiang, dua saudari Ni Wan Er dan Ni Si Er kembali ke tempat tinggal mereka. Namun setelah mereka kembali ke tempat tinggal mereka, mereka menemui seseorang. Itu adalah seorang wanita yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun anehnya, dia tetap mempertahankan penampilan wanita paruh baya. Tidak hanya dia sangat cantik, tapi dia juga sangat berkelas. Namun yang paling penting adalah, sensasi yang menindas yang dia berikan adalah sesuatu yang tidak dimiliki orang awam. Orang ini adalah kepala Akademi 10,000 Flowers Garden, dan merupakan master dari Ni Wan Er dan Ni Si Er. Apakah kamu berdua pergi untuk menemui Chu Feng? Kepala Akademi 10,000 Flowers Garden bertanya. Ni Wan Er mengangguk. Sepertinya kamu telah dikalahkan, kata Kepala Akademi Taman 10.000 Bunga. Ni Wan Er mengangguk lagi. Kepala Akademi 10,000 Flowers Garden menghela nafas yang sangat dalam. Itu bisa digambarkan, bahwa sepertinya dia sangat kecewa. Apakah kamu sudah mengeluarkan semuanya? Kepala Akademi 10,000 Flowers Garden bertanya lagi. Tuan, kami sudah mengeluarkan semuanya, jawab Ni Wan Er. Kamu juga menggunakan kekuatan suci tubuh ilahi? Tanya Kepala Akademi 10,000 Flowers Garden lagi. Kami juga sudah melakukannya, jawab Ni Wan Er.
Sampai ke tingkat apa? Tanya Kepala Akademi 10,000 Flowers Garden. Sampai kami berubah wujud, jawab Ni1R. Kalau begitu, seberapa jauh kamu memaksanya? Kepala Akademi 10,000 Flowers Garden terus bertanya. Kami sudah bertarung habis-habisan, tetapi kami tidak bisa melukainya sedikit pun. Bahkan kami dipaksa keluar dari transformasi kami dengan teknik spiritualnya, jawab Ni1R. Mendengar jawaban itu, Kepala Akademi 10,000 Flowers Garden terdiam. Setelah waktu yang sangat lama, dia bertanya, apakah dia menyembunyikan kekuatannya? Mungkinkah dia berada di ranah kaisar setengah bela diri? Tanya Kepala Akademi Taman Seribu Bunga. Tidak, dia hanya peringkat 6 Martial King, kata Ni1R. Kalau begitu, bagaimana kalian berdua bisa dikalahkan? Tanyanya. Mendengar jawaban itu, Kepala Sekolah Taman 10.000 Bunga menjadi emosional. Dia tidak berani percaya ini adalah nyata. Tuan, kami tidak kompeten, jawabnya. Mendengar itu, Ni1R dan Ni-CR langsung berlutut di tanah. Jangan bilang padaku bahwa teknik formasi spiritualnya begitu kuat, sehingga kalian berdua akhirnya dikalahkan. Dengan susah payah, aku telah mengajari kamu berdua bagaimana caranya menghadapi para spiritualis dunia. Dengan sekarang, kamu berdua adalah ahli dalam berurusan dengan para spiritualis dunia. Jadi, ceritakan yang sebenarnya. Mengapa kamu bisa dikalahkan? Kepala Akademi 10,000 Flowers Garden terus bertanya. Tuan, kami tahu ini sangat sulit dipercaya. Namun, teknik formasi spiritualnya itu sangat luar biasa, dan juga sangatlah kuat. Di antara semua spiritualis dunia jubah bertanda serangga, ia adalah yang terkuat yang pernah kami temui. Bahkan jika kamu ingin kami menantangnya di lain waktu, 10 kali lebih banyak, 100 kali lebih banyak, atau bahkan 1000 kali lebih banyak, hasilnya akan tetap sama. Hasilnya pasti kita yang akan selalu dikalahkan. Ni1 berbicara dengan jujur. Itu sangat jarang kalau dia mau mengakui kekalahan. Namun kali ini, dia tidak punya pilihan selain mengakui kekalahannya. Setelah bertarung melawan Chu Feng, dia tahu bahwa Chu Feng sangatlah kuat. Di sepanjang seluruh pertempuran mereka, Chu Feng bahkan sangat santai. Mereka bahkan tidak bisa memaksa Chu Feng untuk menggunakan kartu trufnya. Chu Feng ini masih memiliki teknik lain yang tak terhitung jumlahnya yang mereka tidak tahu. Dengan demikian, Ni1R tahu bahwa mereka berdua tidak pada tingkat yang sama dengan Chu Feng sama sekali. Pada saat ini, Kepala Akademi 10,000 Flowers Garden menjadi sunyi sekali lagi. Setelah beberapa saat, dia pun berkata, Dugu Xing Feng, Master Alliance Spiritis World, Old Daoist Wuliang, Miao Renlong, kalian rubah tua. Aku sekarang mengerti, mengapa kamu semua berpikir begitu tinggi tentang Chu Feng itu. Ingatlah mulai hari ini dan seterusnya, kalian semua tidak boleh mencoba berteman dengan Chu Feng. Namun meski begitu, kamu juga tidak boleh menjadi musuhnya lagi, kata Kepala Akademi Taman 10.000 Bunga. Dimengerti, Ni1R dan Ni-CR tidak berani menentang perintah tuannya, dan mereka juga tidak ingin menentang perintah tuannya. Maka dari itu, keduanya menjawab secara serempak. Sementara tidak ada yang tahu tentang Chu Feng mengalahkan saudara perempuan Ni, tapi ada dua kelompok murid yang berkumpul bersama secara pribadi. Adapun tujuan pertemuan mereka ini, itu adalah untuk berkonspirasi melawan Chu Feng. Pada saat ini, ada 21 orang berkumpul di kediaman murid Sekte Tanah Terkutuk. 20 murid Sekte Tanah Terkutuk terkumpul di sini. Adapun orang tambahannya, itu adalah murid Gunung Qianwood, Qin Lingyun. Apa katamu, kamu ingin kami merawat murid Qianwood Mountain kamu yang bernama Chu Feng? Orang yang berbicara itu bernama Yan Gui. Dia adalah murid terkuat di antara 20 murid Sekte Tanah Terkutuk. Seperti Qin Lingyun, dia juga di peringkat 9 Martial King. Namun jika dibandingkan dengan Qin Lingyun, Yan Gui ini memancarkan aura pembunuh yang jauh lebih padat. Itu bukan karena dia tidak ingin menyembunyikannya. Namun sebaliknya, itu karena dia tidak bisa. Lebih jauh, aura pembunuh yang dia bawa bersamanya sangatlah jahat. Itu sudah jelas bahwa dia mempraktikkan semacam teknik misterius yang aneh.
Ini juga tidak bisa disalahkan sepenuhnya pada dirinya. Karena bagaimanapun, seluruh sekte tanah terkutuk dari kepala akademi hingga para murid, semuanya memang seperti ini. Sebelum sekte tanah terkutuk menjadi bagian dari 9 kekuatan, sekte itu bukan kekuatan yang bergengsi dan jujur. Meskipun mereka telah mengekang kejahatan mereka setelah menjadi bagian dari 9 kekuatan, tapi banyak orang yang tahu bahwa metode kultivasi sekte tanah terkutuk adalah yang paling aneh di antara 9 kekuatan. Ini adalah hadiahnya, ucap Qin Lingyun sambil melemparkan kantong penyimpanan ke arah Yan Gui. Yan Gui menangkap Cosmos Sack dan memeriksa isinya. Setelah itu, dia mengungkapkan senyum senang dan bertanya, "Mengapa kamu meminta bantuan kami? Mungkinkah kamu tidak bisa menangani bocah itu sendiri?" tanya Yan Gui. "Tidak, itu bukan karena aku tidak bisa, itu hanya karena aku tidak bisa merawatnya di tempat terbuka. Kamu semua hanya perlu membantu aku menangkapnya. Setelah itu akan dilakukan jika kamu menyerahkannya kepada aku secara pribadi," kata Qin Lingyun. "Yakinlah, tugas ini hanya seperti sepotong kue," balas Yan Gui sambil tersenyum ringan, dan memasukkan Cosmos Sack ke saku dadanya. Sisa-sisa era kuno akhirnya dibuka. Perburuan 9 kekuatan akhirnya dimulai. Momen yang sangat menarik ini, kompetisi antara para murid 9 kekuatan, akhirnya akan diresmikan. Pada saat ini, para murid dari 9 kekuatan, beserta para murid dari sekte dan akademi kecil lainnya, mereka dikumpulkan baik dalam 3 atau 4 kelompok, atau bahkan sendirian. Semua dari mereka sudah memasuki sisa-sisa era kuno. Mereka semua memegang peta di tangan mereka. Selanjutnya, mereka semua dengan sungguh-sungguh memeriksa peta mereka. Bukan karena mereka bertindak sangat hati-hati, tapi sebaliknya, mereka merada takut. Mereka takut bahwa mereka akan mengambil jalan yang salah dan menghadapi bahaya. Beberapa puluh ribu tahun yang lalu, seluruh tanah suci Martialism adalah tempat di mana organisme era kuno hidup. Namun saat ini, tidak banyak tempat yang bisa dianggap sebagai sisa era kuno. Seperti namanya, sisa era kuno adalah tempat yang berisi tanaman yang hilang dari era kuno. Adapun organisme dari era kuno itu, orang akan takut tanpa akhir hanya dengan memikirkannya saja. Jadi, bagaimana mungkin ada orang yang berani pergi dan menyinggung mereka? Selain itu, selain tanaman yang hilang pada era kuno, itu ada banyak juga formasi pembantaian yang berserakan. Formasi pembantaian itu mampu membunuh orang tanpa mereka sadari bahwa mereka sedang berada di sana. Itulah alasannya, mengapa para murid ini dengan hati-hati memeriksa peta yang telah mereka berikan. Mereka sangat takut bahwa mereka akan memasuki wilayah organisme era kuno. Selain itu, wilayah sisa-sisa era kuno ini juga sangat luas. Bahkan jarak yang telah ditetapkan oleh Gunung Qianwood untuk 9 kekuatan powers ini, itu adalah sejumlah besar tanah. Karena itulah, mereka perlu mengingat peta secara mendalam, itu agar mereka tidak mengambil jalan yang salah. Seperti yang diharapkan dari sisa-sisa era kuno, tempat ini benar-benar luar biasa, ucap Chu Feng. Setelah memasuki sisa era kuno, Chu Feng menutup matanya, dan kemudian menarik napas dalam-dalam. Dalam sekejap, dia merasa seolah-olah telah memasuki era kuno. Dia merasa seolah-olah dia bisa melihat makhluk raksasa yang telah berjalan di tanah era kuno, dan juga para ahli kuat yang bertarung dengan makhluk hidup era kuno. Itu adalah era yang sangat berbahaya. Namun meski begitu, itu juga merupakan era di mana para ahli yang kuat benar-benar berlimpah. Tapi sayangnya, waktu tidak bisa berhenti. Dan tidak mungkin juga bagi Chu Feng untuk kembali ke era kuno. Adapun para ahli dari era itu, tidak satu pun dari mereka yang tersisa. Meskipun tempat ini adalah sisa era kuno dan berisi organisme dari era kuno, tapi mereka hanya organisme dari zaman itu. Itu tidak berarti bahwa organisme-organisme itu telah hidup melalui era kuno sebelumnya. Karena faktanya, apa yang disebut organisme era kuno dalam sisa-sisa era kuno hanyalah keturunan dari organisme itu sendiri. Mereka benar-benar bukan eksistensi yang sangat kuat dari era kuno.
Lagi pula, setelah beberapa puluh ribu tahun, bagaimana mungkin ada ahli yang bisa terus hidup? Bahkan jika ada ahli yang tetap hidup, bagaimana mungkin mereka tetap di tempat seperti ini? Namun Chu Feng benar-benar berharap bahwa keajaiban dapat terjadi, yaitu keajaiban yang akan memungkinkan para ahli dari zaman itu untuk terus hidup. Karena jika ada orang seperti itu, maka Chu Feng ingin bertemu dengan mereka menggunakan segala cara yang mungkin bisa dilakukan. Dia ingin dapat mendengar dengan telinganya sendiri, sebuah narasi tentang era kuno dari individu-individu itu. Chu Feng, mari kita pergi bersama. Tiba-tiba saja, sebuah suara menghancurkan jalur pemikiran Chu Feng. Itu adalah suara Lin Yezu. Lin Yezu dan murid-murid lain dari World Spiritist Alliance sedang mengundang Chu Feng untuk bergabung dengan mereka. Terima kasih atas undangannya. Namun aku masih memiliki sesuatu yang harus aku jaga. Dengan demikian, aku tidak akan dapat melakukan perjalanan dengan kamu semua. Aku berharap kamu semua bisa beruntung, balas Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, tubuhnya tiba-tiba bergerak. Seperti panah yang baru saja meninggalkan busur, dia menembak ke kedalaman era kuno sisa. Bajingan itu, dia melarikan diri dengan cepat. Aku yakin dia takut kakak senior Qin akan memberinya pelajaran. Ketika Bai Yun Xiao melihat bahwa Chu Feng menghilang dalam sekejap, dia segera mencibir. Yakinlah, dia tidak bisa melarikan diri, kata Qin Lingyun dengan percaya diri. Saudara senior Qin, apa maksudmu dengan itu? Tao Xiangyu dan yang lainnya menjadi bingung. Wush 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 wush. Tepat pada saat ini, 20 murid dari Sekte Tanah Terkutuk di bawah kepemimpinan Yan Gui, mereka semua menyapu seperti kilat secara berturut-turut menuju ke arah yang telah ditinggalkan Chu Feng. Mereka sebenarnya mengejar Chu Feng. Oh tidak, mereka berencana untuk menyerang Chu Feng, seru Su Mei. Su Mei menemukan bahwa ada sesuatu yang salah dan ingin mengejar mereka. Tidak perlu mengejar mereka. Saudara junior Chu Feng seharusnya bisa berurusan dengan mereka, ucap Lin Yezu. Namun, Lin Yezu dan yang lainnya menghentikan Su Mei. Mereka sangat percaya diri pada Chu Feng. Hanya setelah mendengar kata-kata itu, Su Mei barulah menyadarinya. Dia terlalu khawatir tentang Chu Feng, dan lupa tentang kekuatan Chu Feng. Apakah ada orang di antara murid-murid ini yang mungkin bisa melukai Chu Feng? Saudara senior Qin benar-benar brilian, ucap Bai Yun Xiao. Pada saat ini, Bai Yun Xiao dan yang lainnya tiba-tiba menyadari. Mereka tahu apa yang dimaksud Qin Lingyun dengan kata-katanya. Sampah seperti dia tidak mengharuskan aku untuk bertindak secara pribadi, untuk menghancurkannya sepenuhnya. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa, hanya karena dia pergi dan melakukan pendakian ke World Spiritist Alliance dan berhasil bersekongkol dengan mereka, terus dia merada akan cocok untukku sekarang? Hehehe. Jika ingin bertarung denganku, dia masih terlalu kurang berpengalaman. Ucap Qin Lingyun yang sangat senang dengan dirinya sendiri. Dia bahkan melemparkan pandangan provokatif pada Lin Yezu dan yang lainnya. Dia tahu bahwa Lin Yezu dan murid-murid lain dari World Spiritist Alliance, itu memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Chu Feng dan merupakan sekutunya. Itulah alasannya, mengapa dia pergi mencari bantuan para murid Sekte Tanah Terkutuk. Karena seperti ini, itu akan menjadi 2 lawan 1. Bahkan jika Lin Yezu dan yang lainnya bertindak untuk membantu Chu Feng, maka mereka hanya akan mencari malapetaka bagi mereka sendiri. Pada saat ini, Qin Lingyun melihat bahwa Lin Yezu dan yang lainnya belum bertindak. Dengan demikian, dia berpikir bahwa mereka takut dan tidak berani bertindak untuk membantu Chu Feng. Tentu saja, bocah itu akan menghadapi musibah besar sekarang ini. Dengan kultivasinya, dia benar-benar menerima 6 taruhan dan melampaui 2 peri taman bunga 10.000. Pasti ada banyak orang yang tidak bisa mentolerir itu. Maka dengan begitu, wajar baginya untuk berada dalam krisis seperti sekarang ini, ucap orang-orang. Banyak orang bisa mengatakan bahwa, para murid dari Sekte Tanah Terkutuk telah mengejar Chu Feng. Selanjutnya mengambil kesempatan ini, mereka mulai menyanjung Ni Wan Er dan Ni Si Er. Kedua saudara perempuan Ni merasa orang-orang semacam ini sangatlah menghina. Dan bahkan, mereka bahkan tidak repot-repot melirik mereka.
Mereka merasa bahwa orang-orang seperti mereka sangat disesalkan. Selain itu, mereka juga merasa bahwa 20 murid Sekte Tanah Terkutuk sangat disesalkan. Setelah semua, mereka berdua sudah tahu betapa menakutkannya Chu Feng. Wush wush wush. Pada saat ini, 20 murid dari Sekte Tanah Terkutuk masih mengejar Chu Feng. Selanjutnya, mereka berhasil mendekatinya, dan sekarang menjaga jarak tertentu darinya. Namun yang mengejutkan mereka adalah, mereka tidak berharap bahwa kecepatan Chu Feng akan secepat ini. Jika mereka tidak pergi keluar, maka itu akan sangat sulit bagi mereka untuk mengejarnya. Pada saat ini, kilatan kedinginan bersinar melalui mata Yan Gui. Dia marah dengan pengejaran ini, dan berencana untuk menggunakan keterampilan bela diri gerakan agar bisa dengan cepat mengejar Chu Feng. Namun tepat pada saat ini, Chu Feng tiba-tiba menghentikan langkahnya. Chu Feng yang lebih cepat daripada kilat, dia benar-benar berhenti dan berdiri di sana seperti bel besi. Ini, seru Yan Gui. Berhenti secara tiba-tiba, Chu Feng mengejutkan para murid dari Sekte Tanah Terkutuk. Selain Yan Gui, sisanya mulai agak panik. Namun pada akhirnya, mereka juga berhenti. Namun sayangnya, mereka tidak mengerti. Chu Feng sudah jelas tahu bahwa mereka datang untuknya. Jadi, mengapa dia tidak terus berlari dan malah berhenti tiba-tiba? Ini tidak masuk akal. Apakah ada yang salah? Kenapa kamu tidak berlari lagi? Mungkinkah kamu tahu bahwa kamu tidak bisa melarikan diri? Tanya Yan Gui. Hehehe. Chu Feng malah tertawa ringan. Dia berbalik dan mulai meregangkan tubuhnya. Dar-der-dor, suara seperti petasan mulai terdengar dari seluruh tubuhnya. Kemudian setelah itu, dia pun berkata, "Bagaimana kalian semua ingin mati?" Tanya Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.